Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Insani Barokah, NIM 226220100002, Program Studi S1 Akuntansi semester 2. Hari ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan akuntansi dari mata kuliah teori akuntansi. Seperti yang kita tahu, akuntansi adalah salah satu ilmu pengetahuan tertua yang ada di dunia loh. Menurut riwayat, munculnya akuntansi di dunia sejak zaman Mesir kuno, tepatnya pada sekitar 2920 Masehi. Pada dasarnya, akuntansi merupakan sebuah seni pencatatan dari berbagai transaksi keuangan. Nah, untuk info lebih lanjutnya lagi, kita langsung bahas aja yuk. Sejarah perkembangan teori akuntansi. Secara alamiah, penemuan pertama akuntansi adalah orang-orang pedagang dari Barat, dari bangsa Arab dan bangsa Mesir. Ketika Kekaisaran Barat diserang oleh bangsa Barbar, maka Italia menjadi pusat perdagangan dunia, di mana banyak pedagang Arab yang berdagang di sana, dan memberikan kontribusi yang besar. Nah, selain dari kontribusi para pedagang Mesir dan Arab, ada juga kontribusi dari seorang rahib Fransiskan, yaitu kontribusi dari Luca Pacioli. Munculnya ilmu akuntansi setelah berabad-abad lamanya, pada 1494, seorang matematikawan Italia bernama Luca Pacioli menerbitkan buku berjudul Summa de Arithmetica, Geometria, Proportion et Proportionalita. Buku yang ia terbitkan itu di dalamnya terdapat sistem pembukuan berpasangan. Isi buku itulah yang menjadi cikal bakal munculnya ilmu akuntansi. Tidak lama setelah buku itu dipublikasikan, ilmu akuntansi mulai diterapkan di Italia, sebelum akhirnya menyebar ke berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, Lucio Pacioli disebut Bapak Akuntansi Dunia. Perkembangan akuntansi secara pesat baru terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Menurut para pedagang, dalam pencatatan pembukuan itu, pencatatan pembukuan menurut mereka itu baik untuk menutup buku setiap tahun, khususnya jika Anda dalam kerjasama dengan orang lain. Akuntansi juga disebut-sebut membuat persahabatan berlangsung lama. Nah, sekarang kita bahas mengenai sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Awal penerapan akuntansi modern di Indonesia baru dimulai pada masa kolonial Belanda. Ketika datang ke Indonesia pada akhir abad ke-16, Belanda kemudian membentuk sebuah organisasi dagang bernama VOC. Pada sekitar tahun 1642, akuntansi sudah mulai mengalami perkembangan di Indonesia. Setelah VOC bangkrut, pada akhir abad ke-18, kekuasaan diambil alih oleh kerajaan Belanda dan mulai muncul berbagai perusahaan Belanda di Indonesia. Di dalam perusahaan ini diberlakukan pencatatan pembukuan yang menekankan pada mekanisme debit dan kredit berdasarkan praktik dagang demi kepentingan Belanda. Perkembangan akuntansi yang signifikan baru terlihat setelah undang-undang mengenai sistem tanam paksa dihapuskan pada 1870. Lalu, pada 1907, dikirim anggota dari sebuah organisasi akuntan, Netherlands Institute van Accountants atau NIVA, bernama Van Sagen, untuk menyusun serta mengontrol pembukuan perusahaan. Sejak saat itu, penerapan akuntansi terus mengalami perkembangan di Indonesia. Selanjutnya, seperti yang kita bahas sebelumnya, Luca Pacioli itu menciptakan perkembangan pembukuan berpasangan. Nah, sekarang kita bahas nih, ada beberapa pembukuan berpasangan sesuai pada abadnya. Pada abad ke-16 dan ke-17 dibuat perubahan dalam teknik pembukuan berubah jurnal khusus atas transaksi yang berbeda.
Kedua, evolusi praktek laporan keuangan periodik terjadi pada abad ke-16 dan 17, sekaligus merasionalkan debit dan kredit. Yang ketiga, penerapan sistem berpasangan diperluas dalam tipe organisasi yang lain. Yang keempat, penggunaan angkun sediaan yang terpisah untuk tipe barang yang berbeda terjadi pada abad ke-16 dan ke-17. Pada abad ke-16 dan 17 terjadi revolusi industri. Akuntansi mendapatkan posisinya dengan suatu kepercayaan pada konsep kesinambungan, periodenisasi, dan akrual. Selanjutnya, akuntansi aset tetap dikembangkan sebelum awal abad ke-18. Nah, pada abad ke-19 dilakukan depresiasi atas aset yang tidak terjual dan lahirnya akuntansi kos akibat dari revolusi industri. Nah, kita sekarang masuk ke sejarah perkembangan ilmu akuntansi. Dalam artikel Herbert pada bukunya di Harahap 1997 menjelaskan sebagai berikut. Pada tahun 1775, tahun ini mulai diperkenalkan pembukuan baik yang single entry maupun double entry. Lalu di tahun 1800, masyarakat menjadikan neraca sebagai laporan yang utama digunakan dalam perusahaan. Pada tahun 1825, mulai dikenalkan pemeriksaan keuangan atau yang biasa dikenal dengan financial auditing. Pada tahun 1850, laporan laba rugi menggantikan posisi neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting. Nah, tahun 1900 di USA mulai diperkenalkan sertifikasi profesi yang dilakukan melalui ujian yang dilaksanakan secara nasional. Selanjutnya ada pada tahun 1925 mulai diperkenalkan teknik-teknik analisa biaya, akuntansi untuk perpajakan, akuntansi pemerintah, serta pengawasan dana pemerintah. Laporan keuangan mulai diseragamkan, norma pemeriksaan akuntan juga mulai dirumuskan, dan sistem akuntansi yang manual beralih ke sistem IDP dengan mulai diperkenalkannya punch card record. Nah, yang terakhir, di tahun 1950 sampai dengan 1975, akuntansi sudah menggunakan komputer untuk pengolahan data. Sudah dilakukan perumusan prinsip akuntansi atau GAAP, analisis cost, revenue semakin dikenal, jasa-jasa perpajakan seperti konsultan pajak dan perencanaan pajak mulai ditawarkan profesi akuntan. Nah, manajemen accounting sebagai bidang akuntan yang khusus untuk kepentingan manajemen mulai dikenalkan dan berkembang cepat. Munculnya jasa-jasa manajemen seperti sistem perencanaan dan pengawasan. Dan yang terakhir, perencanaan manajemen serta manajemen auditing mulai diperkenalkan. Nah, selanjutnya kita bahas nih ada bidang akuntansi. Bidang akuntansi itu ada banyak banget ya teman-teman. Nah, salah satunya atau ada beberapa yang bakal saya jabarkan. Di bidang akuntansi ini yang pertama ada akuntansi keuangan. Kedua ada pemeriksaan akuntan atau auditing, akuntan manajemen atau manajemen accounting, akuntansi biaya atau cost accounting, akuntansi perpajakan atau tax accounting, sistem informasi, anggaran, akuntansi pemerintah, akrual basic dan kas basic, akrual internal dan akuntan eksternal, akuntansi proyek. Nah, selanjutnya ada hubungan akuntansi dengan bidang lainnya. Dalam dunia bisnis yang semakin modern, akuntansi memainkan peran penting, dan dalam arti luas, semua warga negara akan berhubungan dengan dunia akuntansi pada kesempatan tertentu. Pihak-pihak yang tidak berkecimpung dalam dunia usaha juga memerlukan informasi akuntansi. Contohnya, yang pertama, seorang insinyur yang diberi tugas pada teknik produksi memerlukan juga informasi tentang biaya produksi yang terjadi. Kedua, ahli hukum menggunakan informasi akuntansi dalam hal pajak dan berkaitan dengan tuntutan hukum yang berhubungan dengan hak milik. Ketiga, aset dan pemutus kontrak. Dan yang terakhir, badan-badan pemerintah. Nah, sekarang yang terakhir kita membahas mengenai perkembangan teknik akuntansi di Amerika Serikat.
Yang pertama itu ada fase kontribusi manajemen pada tahun 1900 sampai 1993. Pengaruh manajemen dalam pembentukan prinsip akuntansi, karena mereka sebagai pemilik saham, mereka mengendalikan bentuk dan isi ungkapan akuntansi. Ketergantungan inisiatif tersebut memiliki akibat seperti sebagian besar teknik akuntansi tidak memiliki dukungan teoritis, fokusnya pada penentuan income kena pajak, masalah kompleks dihindari, solusinya kebijaksanaan, sehingga tiap perusahaan berbeda penting realitabilitasnya. Selanjutnya, yang kedua ada fase kontribusi institusi pada tahun 1933 dan 1959. Pada fase kontribusi institusi ini memiliki tanda dibentuknya Securities and Exchange Commission atau SEC dan Committee on Accounting Procedure. Tujuan dibentuknya adalah untuk membuat peraturan-peraturan yang baku dan diterima secara umum akibat dari terjadinya fase manajemen. Yang ketiga, ada fase kontribusi profesional di tahun 1959 dan 1973, di mana ketidakpuasan terhadap CAP dan membentuk The Accounting Principal Board atau APB dan The Accounting Research Division atau ARD untuk memajukan pernyataan tertulis tentang prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Adapun konsekuensinya sebagai berikut, tidak berdasarkan pada kerangka teoritis, kewenangan tidak jelas, adanya pelakuan alternatif sehingga memungkinkan fleksibilitas dan pilihan teknik akuntansi. Dan yang terakhir ada fase kontribusi profesional. Harusnya yang terakhir itu ada fase politisasi di tahun 1973 sampai dengan sekarang. Di fase politisasi tersebut membahas tentang keterbatasan sosial di institusi profesional dan manajemen dalam merumuskan teori akuntansi, mendorong diadopsinya pendekatan yang lebih deduktif, dan politisasi proses penetapan standar. Pada fase ini, selain dari profesional dan manajemen, terlibat pemerintah juga untuk melakukan tekanan dalam penyusunan standar keuangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa diterima dengan baik dan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.